Zombie apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Kakak Prasetya. Di sini saya akan membahas bab kelima, yaitu mikrotik akses. Di sini saya akan membahas tentang metode akses router OS, akses router board menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, dan lain sebagainya. Metode kita akan membahas yang pertama, yaitu metode akses mikrotik router OS. Mikrotik itu bisa diakses apa saja dengan apa saja. Jadi ibaratnya akses mikrotik router OS itu first time, jadi masih kosongan. Untuk akses mikrotik menggunakan Winbox untuk pertama kali, teman-teman bisa menggunakan MAC address agar dapat terkonek ya teman-teman. Ketika kalian berhasil akses mikrotik, terdapat informasi router OS defaultnya, dan kalian itu bisa remove saja. Di sini terdapat beberapa metode. Yang pertama ada keyboard, lalu serial console, lalu remote server telnet, lalu Winbox, lalu FTP, lalu API, quickset, MAC telnet, lokal, mikrotik, TK. Akses real router mikrotik with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan real device. Untuk aplikasi Winbox tersedia di Windows. Terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga antara router dan laptop, dihubungkan menggunakan kabelan. Misalnya kalian punya real routernya, teman-teman bisa colokkan sendiri kabelannya ke port LAN Ethernet 2. Jika menggunakan Ethernet 1 itu kemungkinan error karena Ethernet 1 itu punya firewall. Ketika kita pertama kali login itu, kita dapat menggunakan MAC address untuk login. Di sini kita bisa pakai nama admin, user admin, dan passwordnya itu masih kosong ya teman-teman untuk defaultnya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Di sini kita akan coba login ke Winbox-nya. Nah, di sini saya sudah login Winbox ya teman-teman. Jadi ini merupakan tampilan awal dalam Winbox. Seperti itu. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Di sini kita akan coba login menggunakan IP address pada Winbox ya teman-teman. Ini saya sudah login. Di sini untuk hostname-nya itu masih default. Untuk mengubah hostname itu teman-teman bisa ketik sistem lalu ketik identity. Di sini kita ubah dulu kakak, kita bisa apply, oke. Lalu kita bisa juga menambahkan IP address. Di sini kita pencet IP lalu addresses. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu IP ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menambah IP lagi, teman-teman bisa pencet tanda plus ini, lalu kita isi IP-nya. Saya akan menggunakan IP kelas C 268.8.6. Jangan lupa sama prefixnya ya teman-teman. Di sini kita bisa apply dan oke. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, di sini ini merupakan tampilan Winbox-nya. Di sini ada Winbox 64 bit versi 3.39 yang merupakan versi Windows. Untuk connect, kita bisa login menggunakan MAC address sama IP address. Di sini untuk login admin saja ya teman-teman. Untuk passwordnya itu kosong saja. Lalu ada identity atau informasi terkait dengan hostname yang kita gunakan, lalu ada version, port, dan uptime. Kita bisa connect saja. Di sini ada admin, yaitu username untuk mengakses mikrotik, dan ada @IP itu menunjukkan IP untuk login. Lalu ada versinya, yaitu versi 6.49.8, dan untuk prosesornya itu x8664.
Session itu gunanya untuk menyimpan, lalu ada setting dan ada dashboard. Ada juga menu Android dan save mode ini yang biasanya digunakan untuk meremote kalau save mode ya teman-teman. Lalu ada quick set ini agar konfigurasi cepat yang digunakan untuk mengkonfigurasi hanya bisa digunakan pada Mikrotik wireless. Lalu ada command digunakan untuk mengkontrol, lalu ada interface untuk mengetahui beberapa interface yang kita miliki, lalu ada wireless untuk konfigurasi wireless. Di sini ada bridge untuk penggabungan port menjadi satu, lalu ada mesh untuk konfigurasi HWMP. Lalu ada menu IP, lalu ada routing system, files, log, tools, net terminal, DUT, lalu dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek sendiri saja ya teman-teman di laptop kalian. Lanjut kita ke materi yang berikutnya. Baik, kita akan lanjut ke materi akses router virtual VNet Lab dengan Winbox. Yang pertama, persiapkan environment VNet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual Mikrotik. Persiapkan aplikasi Mikrotik, lalu persiapkan topologi cloud VNet dan router virtual Mikrotik. Lakukan routing antara host OS dengan perangkat virtual Mikrotik. Connect virtual Mikrotik menggunakan Winbox. Jadi caranya itu seperti ini ya teman-teman. Ini kita bisa login ke netnya. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Di sini misal untuk membuat topologinya itu teman-teman bisa klik node, terus kita pilih yang Mikrotik router OS. Di sini teman-teman bisa ke bawah, lalu yang option kita bisa hapus. Oke, seperti itu. Lalu kita langsung saja bisa save. Lalu di sini jangan lupa untuk menambahkan internetnya, kita ke network, terus kita yang ini bisa ganti manajemen cloud. Ini untuk namanya teman-teman bisa ganti, saya akan menggunakan nama satu saja kayak gini. Oke, lalu kita bisa save saja, lalu jangan lupa kita sambungkan kabelnya teman-teman ke sini. Lalu kita pilih yang Ethernet satu saja ya teman-teman, lalu kita bisa save. Ya, lalu kita nyalakan Mikrotiknya. Nah, di sini teman-teman bisa login menggunakan admin. Lalu untuk passwordnya teman-teman bisa default saja, kosongan saja, lalu kita bisa enter saja. Terus di sini untuk software license kita bisa yes saja, lalu pencet Q ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan dimintai password baru. Teman-teman bisa mengskipnya, atau teman-teman tidak pengen menggunakan password, teman-teman bisa ketik Ctrl C ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ketik IP address print, nanti akan muncul IP address yang dimana itu akan digunakan untuk login ke dalam Winbox. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke materinya, yaitu mengakses router board with WebVic. WebVic diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IPv4 dan IPv6, support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk mengakses router board via WebVic bisa dengan mengetikkan IP router pada browser seperti ini ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke quickset. Di sini quickset digunakan untuk konfigurasi router secara cepat dalam satu tampilan. Tapi karena quickset ini hanya buat router yang support saja, jadi saya tidak bisa mempraktekannya, tapi tidak apa-apa, nanti kita akan pelajari bersama. Lalu ada remote access telnet dan SSH based on terminal command line interface. Akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, nav terminal atau Winbox dan terminal WebVic. Digunakan untuk running script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY,
SCP, dan lain sebagainya. Lalu ada serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9 menggunakan program Hyper Terminal, baud rate 115.200, data bit 8, parity none, stop bit 1, dan flow control 1. Cara menggunakan serial kode, kita bisa masuk ke terminal seperti putih, pilih connection type serial, dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate 115.200 khusus perangkat mikrotik. Mungkin segitu saja untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.